Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A di mata kuliah manajemen agribisnis akan menjelaskan materi tentang sistem pemasaran agribisnis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis ini. Baiklah, saya akan mengenalkan dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Sandriana Isya Putri, yaitu saya sendiri, lalu Alfia Zahira Hakim, Tisa Uljannah, Yoga Rafiki, dan M. Rizky Fernanda. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang apa sih pemasaran itu. Nah, pemasaran menurut William J. Staton adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Lalu ada cakupan kegiatan pemasaran. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ini bertugas untuk merancang kegiatan perusahaan agar berjalan dengan baik. Yang kedua, pasar. Pasar ini sebagai target utama pemasaran produk atau tempat penjualan dilakukan. Ketiga, produk. Sebelum dijual ke pasar, produk harus melalui serangkaian tahapan seperti perencanaan, penentuan target pasar, produksi, dan distribusi. Yang keempat, ada harga. Nah, dalam menentukan harga, perusahaan akan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Yang kelima, promosi. Promosi ini adalah cara efektif untuk menawarkan dan memasarkan produk perusahaan supaya laris. Apa sih efisiensi pemasaran itu? Efisiensi pemasaran adalah tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan membandingkan sumber daya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama proses pemasaran. Efisiensi pemasaran dapat dilihat dengan melihat panjangnya saluran pemasaran dalam memasarkan suatu produk. Semakin panjang saluran pemasaran, semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka akan semakin kecil efisiensi pemasarannya. Selain itu, efisiensi dapat juga terlihat dari margin, biaya, dan keuntungan yang diperoleh oleh tiap-tiap lembaga pemasaran. Kalian tahu nggak sih kalau sistem pemasaran itu adalah sistem yang kompleks? Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan lebih dari 70% penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Kompleksitas pada sektor pertanian tersebut memberikan implikasi pada kompleksitas sistem pemasaran komoditas pertanian. Sistem pemasaran komoditas pertanian juga relatif lebih kompleks dibanding komoditas lainnya di luar komoditas pertanian. Hal ini disebabkan oleh sifat produk, sistem produksi, serta struktur dan karakteristik pasar produk pertanian yang khas. Ternyata, ini nih permasalahan pada komoditas agribisnis. Yang pertama, kesinambungan produksi. Pemicu timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil agribisnis berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk agribisnis, antara lain volume produksi yang kecil, produksi bersifat musiman, lokasi usaha yang terpencar-pencar, dan sifat produk pertanian yang mudah rusak. Yang kedua, kurang memadainya pasar. Kurang memadai pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayarannya. Yang ketiga, panjangnya saluran pemasaran. Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Yang keempat, rendahnya kemampuan tawar-menawar. Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Yang kelima, berfluktuasinya harga. Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek, yaitu per bulan, per minggu, bahkan per hari atau dapat pula terjadi dalam jangka waktu panjang. Yang keenam, kurang jelasnya jaringan pemasaran. Produsen atau pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain karena pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung pun tidak diketahui. Saya akan menjelaskan apa-apa aja sih fungsi-fungsi dari pemasaran. Yang pertama itu, barang dapat dikenal oleh calon konsumen. Fungsi pemasaran yang pertama adalah pemerataan barang hasil produksi. Barang atau produk yang dihasilkan menjadi lebih dikenali oleh konsumen. Dengan demikian, semakin banyak yang mengenalinya, maka akan semakin banyak memperoleh peluang untuk mendapatkan calon konsumen. Pemerataan produk yang dihasilkan hingga sampai ke tangan konsumen dipengaruhi oleh sebagian besar tenaga marketing yang berperan untuk memperluas pemasaran, baik melalui cara promosi langsung maupun menggunakan media lainnya sebagai media promosi. Yang kedua, meningkatkan target penjualan.
Semakin banyak yang mengetahui produk tersebut, maka peluang untuk mendapatkan calon konsumen akan semakin besar, sehingga dapat meningkatkan kuantitas penjualan. Hal tersebut penting dilakukan, terutama bagi mereka yang akan meningkatkan penjualan. Setiap perusahaan dalam perencanaan bisnisnya selalu menentukan target penjualan. Penjualan yang mencapai target senantiasa dapat menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Bahkan, faktor yang dipertimbangkan oleh para investor adalah penjualan yang terus meningkat. Yang ketiga, menambah keuntungan. Pengaruh yang tidak langsung dari fungsi pemasaran adalah menambah keuntungan. Hal tersebut dikarenakan keuntungan didapat dari penjualan. Dengan demikian, semakin bertambahnya penjualan, maka semakin mudah untuk memperoleh keuntungan. Penjualan yang terus meningkat merupakan salah satu ciri dari perusahaan yang sehat. Hal tersebut tentunya dapat menarik para investor untuk dapat menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan bisa mengembangkan lagi bisnisnya. Yang keempat itu memperluas jaringan bisnis. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah atau menteri koperasi. Model koperasi terdiri dari yang pertama, model sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan sukarela, hibah, dan dana cadangan sisa hasil usaha. Yang kedua, model pinjaman itu dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. 5. Mengetahui perilaku kompetitor. Dalam pemasaran, berinteraksi langsung dengan pasar, di mana konsumen sebagai pengguna produk banyak terdapat di sana, dapat mengetahui tingkah laku konsumen untuk memutuskan menggunakan produk tertentu. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menilai pelaku bisnis untuk mengetahui perilaku kompetitornya dan strategi marketing yang dilakukannya. Barang yang telah selesai diproduksi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pemasaran. Oleh sebab itu, fungsi pemasaran berperan penting di sini. Dengan demikian, barang yang telah diproduksi dapat tersalurkan dengan baik. Studi kasus. Strategi pemasaran produk kecap ikan. Kecap ikan yang diproduksi telah dikenal oleh masyarakat dengan nama kecap ikan spesial Sari Laha. Kecap ikan yang dihasilkan menyerupai kecap manis pada umumnya, tetapi berbahan baku rebusan daging ikan dan bumbu-bumbu, lalu dimasukkan ke dalam larutan gula aren. Kapasitas produksi sebanyak 90 botol untuk satu kali produksi. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang pemasaran yang hanya tersebar di kota Ternate. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi adalah anggota kelompok UP2 KS Sari Laha yang terdiri dari ibu-ibu. Proses produksi dilakukan secara manual dan tidak kontinu oleh kelompok ibu-ibu. Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan kecap ikan bersifat sangat sederhana. Produk belum distandarisasi. Standarisasi adalah suatu ukuran tingkat mutu suatu produk dengan menggunakan standar warna, ukuran atau volume, bentuk, susunan, ukuran jumlah dan jenis unsur-unsur kandungan, dan sebagainya. Produk kecap ikan belumlah distandarisasi, di mana hasil akhirnya hanya ditentukan berdasarkan rasa dan aroma. Produsen kecap ikan belum memiliki standar mutu produk yang baku, yaitu komposisi bahan yang digunakan, lama dan suhu saat pemasakan, dan sterilisasi botol. Namun, produk kecap ikan ini telah terdaftar Departemen Kesehatan RI. Kemasan kurang menarik. Banyak produk fisik harus dikemas dan diberi label. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan nilai kenyamanan bagi pelanggan dan nilai promosi bagi produsen. Akibatnya, mereka dapat bertindak sebagai siaran niaga 5 menit untuk produk tersebut. Kemasan produk kecap ikan hanya berupa kemasan primer, yaitu kecap yang diisi ke dalam botol berukuran 650 ml. Diberi label bertuliskan nama dagang produk dengan dasar warna merah muda dan kuning. Ditutup botol dan segel botol.
untuk aspek harga produk yang relatif lebih mahal, di mana kebanyakan perusahaan akan menentukan harga pada tingkat yang nantinya akan menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya ada hubungannya dengan tingkat harga, sehingga menetapkan tingkat harga tertentu untuk memperoleh keuntungan maksimal dan arus kas perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Untuk kesimpulan kasus, di mana faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan agroindustri kecap ikan adalah produk yang memiliki ciri khas dan tenaga kerja terampil dan berpengalaman. Faktor-faktor internal yang merupakan kelemahan agroindustri kecap ikan adalah proses produksi yang masih dilakukan secara manual, sederhana, dan tidak kontinu. Produk juga belum distandarisasi, kemasan juga masih belum menarik, promosi produk juga belum intensif dilakukan, dan harga produk yang relatif lebih mahal. Selain itu, faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang agroindustri adalah pangsa pasar yang masih lokal, bahan baku dan bahan penolong tersedia dan mudah diperoleh, serta adanya dukungan pemerintah dan instansi terkait lainnya. Faktor-faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi agroindustri antara lain ialah banyaknya produk substitusi yang lebih murah dan meningkatnya pengetahuan konsumen mengenai produk. Dengan demikian, berdasarkan analisis matriks internal eksternal, maka strategi yang dapat dijalankan adalah strategi intensif, di mana meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi sistem pemasaran agribisnis yang sudah dijelaskan barusan. Jadi, pemasaran agribisnis adalah proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep dasar sistem pemasaran pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi perilaku agribisnis. Dalam hal ini mencakup serangkaian jasa dan fungsi dalam menjalankan distribusi barang dagangan dari produsen ke konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke konsumen dengan memperhatikan produk, price, place, dan promotion, yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kepuasan dan loyalitas konsumen dan keuntungan optimum dari perusahaan. Demikianlah pemaparan materi tentang sistem pemasaran agribisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.